Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Salah satu tanda orang yang beriman selalu memulai pelajaran dengan doa. Silakan kalian berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan pagi hari ini doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak, sesuai dengan jadwal, pagi hari ini Bapak akan memberikan pelajaran IPS dengan tema industri. Adapun topik hari ini Bapak mengambil topik pengaruh industri terhadap kehidupan sehari-hari. Di sini untuk mengenal industri lebih jauh, Bapak membawa beberapa gambar kawasan industri. Gambar ini nanti tugasmu kamu amati dengan kelompokmu. Setelah itu buatlah beberapa pertanyaan tentang apa yang ingin kamu ketahui tentang industri. Jelas? Dalam pelaksanaan pakem, guru harus dapat memotivasi kreativitas siswa melalui berbagai cara untuk memberikan rangsangan kepada siswa, diantaranya dengan mengamati objek nyata secara langsung, mengamati gambar, film, dan sebagainya. Gambar-gambar tersebut. Setelah itu, diskusikan dengan temanmu dan kamu buat pertanyaan apa yang ingin kamu tahu tentang industri. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Sekarang silakan kalian diskusi. Kalau saya lihat ini suatu kawasan industri. Ya, itu memang kawasan industri. Lalu apa yang Melalui diskusi kelompok diharapkan terjadi interaksi antar siswa untuk memperluas wawasan sehingga akan tumbuh beragam gagasan dan ide untuk mengungkapkan sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diamatinya. Dalam diskusi kelompok, guru selalu memberikan bimbingan dan arahan agar diskusi sesuai harapan. Dalam diskusi kelompok, seluruh anggota harus dapat berpartisipasi aktif dan semua pendapat serta aspirasi mereka dapat terakomodasikan sebagai dasar untuk mencapai kesepakatan bersama. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang tugas kalian tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusi kalian tadi tentang pengamatan industri tadi. Silakan dimulai dari kelompok sana. Apa bahan bakunya? Apa bahan bakunya?
Kelompok berikutnya, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. apa produksinya? Apa produksinya? Ya, silakan kelompok lain. Pak, Ya, mengapa didirikan di Indonesia? mengapa didirikan di Indonesia? Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa konsumennya? Siapa konsumennya? Ada yang nambah? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana syarat-syarat untuk bekerja di perusahaan tersebut? Syarat-syarat untuk bekerja. Di perusahaan. Ada lagi? Sudah. Untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian ini, tugas kalian keluar mencari barang-barang bekas dari produk-produk industri yang ada di Indonesia. Setelah kamu menemukan, kamu diskusikan dengan kelompokmu apa yang kamu ketahui tentang hasil produk industri yang ada di Indonesia itu. Jelas? Silakan kalian keluar. Sebagai contoh, guru mengarahkan anak memanfaatkan bahan bekas berbagai produk industri sebagai bahan pengamatan dan diskusi dalam kelompok, seperti yang mereka laksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pakem dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi setempat, serta tidak harus mahal. Nah, ini ada kertas. Mari kita diskusi tentang kertas. Setuju nggak? Setuju. Wah, ada tempat sampah plastik nih. Mari kita meneliti tentang plastik yuk. Yuk. Wah, ada bungkus bumbu masak. Mari kita meneliti tentang ini ya. Setuju teman-teman? Setuju. Wah, kita sekarang mengamati apa ya? Bagaimana kalau kita meneliti tentang kertas saja yuk? Yuk. Wah, ada bungkus rokok nih. Bagaimana kalau kita meneliti rokok ini? Setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita meneliti tempat sampah plastik saja yuk? Yuk. Wah, ada botol air mineral nih. Bagaimana kalau kita meneliti tentang air mineral saja yuk? Yuk.
Mari kita mengamati tentang kertas. Apa ya bahan baku dari kertas? Mungkin bahan baku dari kertas adalah bambu, kayu, batang padi, dan lain-lain. Kenapa dibangun di Indonesia? Karena bahan baku tersedia, tenaga kerja murah, dan konsumennya banyak. Apa ya tujuannya? Untuk mencukupi kebutuhan kertas dan diekspor untuk menambah devisa negara. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi karyawan? Mungkin harus sehat, berkelakuan baik, dan lulus STM. Ini adalah botol aqua. Bahan bakunya kira-kira apa ya teman-teman? Bahan bakunya adalah sumber mata air dari pegunungan. Diproduksi di mana? Mungkin bahan baku rokok adalah tembakau dan cengkeh. Di mana kira-kira produk rokok ini diproduksi? Di PT Gudang Garam Kediri, Indonesia. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Diharapkan kalian setiap kelompok bisa melaporkan hasil diskusimu tadi. Dan kelompok lain saling menanggapi sehingga tahu kekurangannya. Jelas? Jelas. Silakan laporan kelompok 4. Ini hasil diskusi kelompok kami. Kami mengamati produk air mineral. Bahan bakunya dari sumber mata air pegunungan. Diproduksi oleh PT Tirta Investama di Indonesia. Dibangun di Indonesia karena bahan bakunya banyak, tenaga kerjanya banyak, konsumennya banyak. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan air minum dan lapangan kerja. Karyawannya harus sehat, bebas narkoba, berijazah SMA atau insinyur. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa karyawannya harus sehat? Karena sehat adalah modal untuk kerja. Maka kita harus menjaga kesehatan kita. Pada yang bertanya lagi? Saya, mengapa harus lulus insinyur? Karena air mineral harus butuh penelitian. Ada yang menambah lagi teman-teman? Ada, saya. Mengapa karyawan harus bebas dari narkoba? Karena bisa mengganggu mental kerja kita. Ya, setuju anak-anak dengan jawaban kelompok 4? Setuju! Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya anak-anak, setelah kamu mendiskusikan berbagai produk industri yang ada di Indonesia, ada salah satu lagi yang ingin harus kamu ketahui. Di antaranya bahwa industri yang ada di Indonesia itu ada dampak negatif maupun dampak positif, atau ada keuntungan dan kerugiannya. Agar kalian lebih jelas, diskusikan lagi produk yang kamu temukan tadi, apa kira-kira dampak negatif dan dampak positifnya. Jelas? Jelas. Ya, silakan kalian diskusi. Teman-teman, apa ya keuntungan dari perusahaan air mineral? Sumber mata air pegunungan dapat dikelola. Banyak lapangan kerja. Orang Indonesia sehat Dan menambah devisa negara. Lalu apa ya kerugiannya? Kerugiannya adalah sampah plastik mencapai di tanah. Lahan pertanian berkurang. Permainan sawah berkurang. Kalau gitu mari kita catat keuntungan dan kerugiannya. Dari penelitian kita, mungkin keuntungan industri tunggu masa adalah Menurut saya menyerap lapangan kerja. Menurut saya menurunkan kerugian pertanian. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang giliran kalian melaporkan hasil diskusi kelompok kalian. Diharapkan kelompok lain saling menanggapi supaya lebih sempurna. Jelas? Jelas. Kami persilakan kelompok 3. Hasil proses diskusi masing-masing kelompok dituangkan ke dalam sebuah laporan tertulis dan disampaikan di hadapan kelompok lain untuk saling menanggapi dan memberikan masukan. 2. Menampungan hasil tembakau dan cengkeh. 3. Petani sejahtera. Karyawan sejahtera. Pedagang sejahtera. Menambah pajak negara. Adapun kerugian perusahaan rokok: 1.
menyebabkan penyakit kanker, jantung, hipertensi, gangguan kehamilan, dan janin. Makanya jangan merokok. Ada yang menambah teman-teman? Merokok dapat membahayakan manusia. Kenapa pabriknya tidak ditutup? Karena bisa menambah devisa negara dan membuat Dengan orang menyampaikan bijak. laporan di depan kelompok lain, akan terjadi interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, sehingga siswa mengetahui kekurangannya untuk saling melengkapi. Kalian sudah banyak diskusi kelompok tentang pengaruh industri terhadap kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Ingat bahwa yang saya nilai nanti adalah tugas individu. Adapun tugas kalian secara individu, kalian nanti membuat laporan sendiri tentang salah satu produk industri yang ada di Indonesia. Silakan dinarasikan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Jelas? Jelas. Untuk tugas individu, silakan kalian mengerjakan di dalam kelas. Selain Silakan. tugas kelompok, guru juga memberikan tugas individu sebagai bahan penilaian untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki siswa. Hasil laporan individu disampaikan di depan kelas untuk saling ditanggapi guna penyempurnaan. Melalui tugas individu, siswa diharapkan mampu mengungkapkan berbagai masalah yang berhubungan dengan perusahaan di Indonesia, serta memupuk kreativitas anak yang akan dijadikan bahan penilaian kompetensi anak yang berupa karya siswa dan selanjutnya dipajang atau dimasukkan dalam portofolio. Dan anak-anak, tugas menyelesaikan tugas individu waktunya sudah selesai. Sekarang tiba giliran kalian untuk melaporkan hasil karya tulis kalian. Dan teman-temannya semua ini harus berani menanggapi apa yang disampaikan oleh temanmu. Jelas? Jelas. Siapa yang berani melaporkan? Silakan. Silakan, Mbak. Saya meneliti PT Miwon, bahan baku sari tebu, karyawan orang Indonesia, konsumen orang Indonesia. Tujuan untuk membuat bahan penyedap rasa atau memenuhi kebutuhan. Alasan mendirikan pabrik di Indonesia, stabilitas aman, upah kerja murah, banyak bahan baku. Keuntungan mendirikan pabrik di Indonesia, orang Indonesia bisa bekerja, mengurangi pengangguran, memperbanyak devisa negara dan ahli teknologi. Kerugian, lahan pertanian menjadi sempit, tidak seutuhnya menikmati sumber daya alam. Sumber daya alam cepat habis karena digunakan. Polusi air, air limbah mencemari sungai, ikan-ikan mati, menyebabkan gatal-gatal. Polusi udara, asap pabrik mengotori udara dan mengganggu di sekitarnya. Polusi tanah, sampah plastik, karet kaca tidak dapat hancur sehingga tanah tidak subur. Cara mengatasi limbah pabrik, dibuat bahan bakar, dibuat kerajinan dan didaur ulang. Angan-angan saya yang akan datang, saya ingin membuat pabrik agar tidak menjadi pegawai atau karyawan. Saya ingin mempunyai pabrik sendiri dan membuatkan kolam penampungan limbah agar limbah tidak meresahkan masyarakat di sekitarnya. Ada yang bertanya, teman-teman? Saya, mengapa lahan pertanian sempit? Karena lahan pertanian dijadikan perindustrian atau pabrik. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, mengapa tanah tidak bisa subur?
Karena limbah yang berupa plastik, kaca, dan karet tidak bisa didaur ulang oleh tanah. Sudah? Sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh temanmu? Sudah. Tepuk tangan untuk Mbak Siwi. Anak-anak, dari tugas kelompok maupun tugas individu dan pengamatan-pengamatan tadi, maka terjawablah apa yang kamu tanyakan tadi pada saat awal pelajaran dimulai. Di antaranya yang kamu tanyakan tadi adalah apa yang berhubungan dengan industri. Tadi kamu menanyakan 1, bahan bakunya. 2, apa produksinya. 3, mengapa didirikan. 4, siapa konsumennya. 5, syarat-syarat apa yang diperlukan untuk menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Masih banyak anak-anak, kamu tadi hanya meneliti 4 bahan bekas yang diproduk oleh industri di Indonesia. Masih banyak produksi-produksi lain seperti di sini. Apa ini? Ada enggak bahan bakunya di sini? Ada. Dari apa? Dan lainnya di sini. Tapi semua pabrik, semua industri di Indonesia adalah mempunyai dampak negatif dan dampak positif yang sudah kalian jelaskan tadi. Ya. Itulah tujuan pemerintah mendirikan pabrik. Lalu tugas kalian bahwa pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini masih meminta bantuan orang asing untuk mengelola. Tugas kalian, mumpung masih kecil, belajar, dan belajarlah. Kuasai ilmu, keterampilan, dan teknologi untuk mengelola bahan baku kekayaan alam yang ada di Indonesia. Agar orang-orang Indonesia bisa menikmati semua sumber daya alam sehingga rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Anak-anak, sampai di sini pelajaran IPS hari ini dengan tema industri. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tema lain. Dan sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian, hari ini siapa yang dipajang? Ya. Dan saya mohon bagi yang tidak dipajang dimasukkan di portofolio. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Silakan nanti istirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir kegiatan belajar mengajar, di samping guru memberikan kesimpulan hasil diskusi yang telah dilaksanakan, juga menekankan bahwa pembelajaran dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas dengan mengamati dan memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar.